Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan UAS Strategi Manajemen Pemasaran di perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk PLN. Yang pertama dari strategi korporat. Dari artikel 1, selama pandemi COVID-19, PT APLN mencatat penurunan kinerja keuangan selama 6 bulan pertama. Tantangan tersebut membuat perusahaan kemudian menyiapkan berbagai strategi guna mendongkrak penjualan. Nah, strateginya antara lain mempromosikan konsep Transit Oriented Development (TOD) dalam pengembangan proyek perusahaan. Pengertian TOD adalah kombinasi dari perencanaan regional, revitalisasi perkotaan, pembaruan area pinggiran kota, dan lingkungan yang ramah pejalan kaki yang dapat mengurangi kebutuhan berkendara dengan kendaraan pribadi karena adanya moda transportasi yang terintegrasi. Nah, salah satu strategi yang akan dilakukan PT APLN yaitu mengembangkan konsep TOD guna mengatasi penurunan pendapatan di masa COVID-19 saat ini. Menurut Agung, Direktur PT APLN, strategi konsep dasar TOD kami mulai canangkan dan kami mulai perkuat dan sosialisasikan kepada masyarakat sebagai unique selling point. Pengembangan konsep tersebut akan lebih diminati dan menjadi tren pada masa mendatang. Artikel 2, langkah efisiensi biaya kepegawaian meliputi tidak melakukan penerimaan karyawan baru, tidak memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu dari karyawan yang sudah habis kontrak, menghentikan program magang, dan menunda kenaikan pangkat karyawan. Strategi tersebut akan lebih efisien. Dia menjelaskan kebijakan efisiensi juga berjalan seiring dengan pembatasan kegiatan operasional kantor, baik dalam hal kerja maupun jumlah karyawan yang bekerja di kantor. Yang kedua, strategi bisnis. Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72 PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang akan mulai berlaku pada Januari 2020 diyakini bakal mempengaruhi angka penjualan dan keuntungan pengembang. Direktur PT APLN akan mempengaruhi bahwa PSAK 72 akan mempengaruhi pembukuan perusahaan. Pada tahun depan, pihaknya berencana untuk lebih menggenjot pemasaran rumah tapak. Nah, strategi yang akan dilakukan oleh PT APLN yaitu akan lebih menggenjot untuk pemasaran rumah tapak karena melihat masih adanya minat yang cukup tinggi untuk produk rumah tapak. Artikel 2, Direktur Marketing Agung Wirajaya menjelaskan strategi yang dilakukan salah satunya memodifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan menyesuaikan kemampuan daya beli yang saat ini dinilai lebih rendah dari sebelum COVID. Nah, jadi dampak COVID-19 saat ini sangat berdampak mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Nah, menurut Direktur Marketing, strategi dari PT APLN akan memodifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan menyesuaikan kemampuan daya beli saat ini. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi fungsional PT APLN akan berhati-hati dalam mengelola utang dan terkendali untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terus meluas hingga saat ini. Jatuhnya peringkat utang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Misalnya sahamnya jatuh, sehingga ada kesempatan untuk membeli lebih banyak saham di bursa dengan harga murah. Yang keempat, PT APLN
mengedepankan konsep kedekatan jarak sarana pendidikan dengan hunian rumah di kawasan Podomoro Golf View di Cimanggis, Depok. Di kawasan tersebut, APLN menyediakan sarana pendidikan dasar hingga universitas. Nah, strategi operasional yang akan dilakukan PT APLN yaitu mengedepankan konsep kedekatan jarak sarana pendidikan dengan hunian rumah. Kotak kompetisi perusahaan pada masa pandemi COVID-19. Data diambil dari Google. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PT APLN memiliki banyak kompetitor atau pesaing yang cukup banyak. Namun PT APLN dapat mendominasi persaingan perusahaan pada masa pandemi saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Bisa. Dia.